Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Perang Inggris dalam Perang Dingin. Perang Dingin adalah peran perseteruan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dalam hal ideologi. Blok barat cenderung beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan blok timur menganut paham komunis dan sosialis. Jadi keduanya saling berebut pengaruh terhadap negara lain selama Perang Dingin. Banyak pihak yang meyakini Perang Dingin dimulai tak lama setelah Perang Dunia Kedua, yakni pada tahun 1947 sampai berakhir pada tahun 1991 saat keruntuhan Uni Soviet. Historis mencatat bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya tergabung ke dalam blok sekutu dan bersama-sama berperang melawan blok poros selama Perang Dunia Kedua. Jadi Amerika Serikat itu dan Uni Soviet mereka itu bekerja sama untuk merebut negara-negara lain. Salah satunya itu blok poros. Mereka ingin menguasai negara-negara tersebut dan mengambil semua hak-hak dari negara-negara tersebut. Jadi Uni Soviet dan Amerika Serikat itu bekerja sama sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi tetapi walaupun kedua negara tersebut bekerja sama, mereka itu berbeda pendapat, mereka berbeda ideologi. Jadi awalnya mereka bekerja sama, tetapi seiring berjalan waktu mereka hanya bekerja sama untuk merebut blok poros, tetapi seterusnya mereka berbeda ideologi. Jadi kita ketahui bahwa meski berada di barisan yang sama, hubungan kedua pihak tersebut sebetulnya beris tegang karena berbeda ideologi. Jadi Amerika Serikat adalah waspada dan khawatir terhadap perkembangan komunisme Uni Soviet dan prihatin dengan pemerintah tirani pemimpinnya, Joseph Stalin. Jadi kita tahu bahwa Amerika Serikat itu selalu waspada terhadap Uni Soviet. Jadi dari awal Amerika Serikat itu mereka selalu waspada dengan apa yang telah dilakukan oleh Uni Soviet. Karena saya sudah katakan dari awal bahwa Uni Soviet dan Amerika Serikat itu bekerja sama. Tetapi kita melihat kembali bahwa walaupun mereka bekerja sama, mereka itu berbeda ideologi. Jadi tidak selamanya apa yang sudah mereka rancang bersama itu suatu tujuan buat mereka, tetapi itu mereka punya pemikiran yang berbeda. Jadi Amerika Serikat itu selalu waspada terhadap Uni Soviet, apa yang dilakukan oleh Uni Soviet. Di sisi lain, Uni Soviet membenci perilaku Amerika Serikat yang mengantirkan Uni Soviet dalam komunitas internasional. Uni Soviet juga geram oleh Amerika Serikat bergerak cepat untuk terjun ke dalam Perang Dunia Kedua. Dari sini kita lihat bahwa Uni Soviet itu sangat membenci kepada bukan sangat membenci tapi tidak suka sama Amerika Serikat. Mereka sangat geram dengan kelakuan Amerika Serikat. Entah apa yang dipikirkan mereka, tapi mereka itu sangat geram terhadap Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu tidak bergerak cepat untuk terjun ke dalam Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, benih-benih kebencian antara kedua belah pihak
tumbuh semakin besar. Jadi sebelum menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, sudah ada benih-benih kebencian terhadap kedua belah pihak tersebut, dari Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat dan Uni Soviet itu sangat tidak cocok gitu. Mereka itu saling ada pendam tersendiri, entah apa yang mereka pendamkan, tetapi di sini katakan bahwa mereka itu saling membenci. Sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, mereka sudah ada benih-benih kebencian sudah tumbuh semakin besar. Jadi aliansi Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet mulai terpecah belah. Dari situ kita tahu bahwa di situ mereka terpecah belah. Benih-benih kebencian tersebut menjadi rasa saling tidak percaya dan bermusuhan semakin luar biasa. Nah, kita tahu bahwa awalnya mereka saling berteman, saling membuat suatu program untuk merebut negara-negara lain. Tetapi berjalannya waktu mereka saling membenci. Jadi dari awal pertengkaran kecil, ya semakin membuat mereka akhirnya hubungan yang awalnya mereka baik-baik saja, hubungan yang awalnya mereka berteman baik-baik saja, dan akhirnya karena mungkin saling cemburu atau mereka saling beda pendapat, akhirnya membuat mereka saling tidak percaya diri dan bermusuhan yang sangat luar biasa. Jadi setelah Nazi Jerman dan blok poros kalah, ditantanganilah perjanjian Potsdam. Di situ blok poros kalah, Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan perjanjian Potsdam. Perjanjian itu merupakan kesepakatan antara Uni Soviet dan Inggris untuk menentukan nasib wilayah Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Di situ mereka buat perjanjian, Uni Soviet dan Amerika Serikat membuat perjanjian dalam perang dunia tersebut. Jadi salah satu isi perjanjian itu adalah pembagian wilayah. Mereka membuat Uni Soviet dan Amerika Serikat, mereka membuat perjanjian dalam hal pembagian negara. Jadi salah satu perjanjian itu Uni Soviet dan Amerika Serikat ingin membagi Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis dan dan Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur berada di kekuasaan Uni Soviet. Jadi mereka masing-masing menguasai negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Di Eropa dan Eropa Tengah, Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas jajahan Jerman. Jadi Uni Soviet lantas mencakapnya pengaruhnya di sana. Jadi Uni Soviet menguasai negara-negara jajahan Jerman yang telah dikuasai oleh jajahan Jerman. Langkah Uni Soviet mengkhawatirkan sekutu dekat Amerika Serikat, Inggris. Kedua negara itu khawatir pengaruh komunis Uni Soviet bakal mengganggu dominasi mereka di Eropa Barat. Jadi entah apa yang dipikirkan Uni Soviet, tetapi dari awal yang saya katakan bahwa Uni Soviet itu dari awalnya sudah ada rasa kebencian, tidak senang, tidak suka dengan Amerika Serikat. Jadi ketika Amerika Serikat melakukan sesuatu, ya selalu ada
gangguan dari Uni Soviet. Seperti di sini katakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris mereka selalu khawatir dengan pengaruh Uni Soviet, karena Uni Soviet itu selalu bakal mengganggu dominasi mereka di Eropa Barat. Banyak ahli berpendapat Perang Dingin dimulai ketika Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, bantuan Amerika Serikat untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Marshall Plan dipicu oleh ketakutan akan ekspansi komunis dan kemerosotan ekonomi Eropa yang cepat pada musim dingin tahun 1946 sampai 1947. Sebagai tandingannya, Uni Soviet punya Molotov Plan, bantuan yang diberikan Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur yang telah terdampak Perang Dunia Kedua. Di situ Uni Soviet mempunyai suatu pekerjaan untuk membantu negara-negara Eropa yang terdampak pada Perang Dunia Kedua. Sampai pada tahun 1948, Soviet memasang pemerintahan sayap kiri di negara-negara Eropa Timur yang telah dibebaskan oleh Tentara Merah. Istilah Perang Dingin pertama kali digunakan oleh penulis Inggris George Orwell dan artikan dalam artikel yang diterbitkan pada tahun 1945. Orwell merujuk pada apa yang diprediksi akan menjadi persaingan nuklir antara 2-3 negara adidaya. Jadi sebelum pada Perang Dunia Kedua, salah satu ahli yaitu Orwell, dia sudah prediksi bahwa akan terjadi hal-hal tersebut. Jadi di situ masing-masing negara tersebut memiliki senjata yang dapat digunakan untuk membunuh jutaan orang sekaligus dalam beberapa detik. Jadi sebelum kejadian tersebut, salah satu ahli itu dia sudah prediksi bahwa akan terjadi hal yang menakutkan, seperti yang tadi saya katakan bahwa akan ada masing-masing negara itu memiliki senjata yang dapat digunakan untuk membunuh jutaan orang sekaligus dalam beberapa detik. Jadi selama Perang Dingin, persaingan antara blok barat dan blok timur terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, hingga luar angkasa. Secara khusus, para pejabat Amerika Serikat mendorong pengembangan senjata nuklir, maka dimulailah perlombaan senjata nuklir yang membuat dunia khawatir. Jadi waktu abad tersebut, semua orang sudah khawatir bahwa semua orang sudah khawatir dengan senjata yang telah mereka pegang, karena senjata itu akan membunuh orang-orang dalam beberapa detik. Secara khusus para pejabat Amerika Serikat mendorong pengembangan senjata nuklir, maka dimulailah perlombaan senjata nuklir yang membuat dunia khawatir. Jadi pada tahun 1949, Uni Soviet menguji senjata nuklir mereka sendiri. Jadi pada tahun itu Uni Soviet sudah menetes senjata yang mereka pegang sebagai tanggapan Presiden Amerika Serikat kala itu. Harry Truman mengumumkan negaranya akan membuat senjata nuklir yang lebih dahsyat, dan di situ
Uni Soviet menguji senjata itu dalam negara mereka, bahwa mereka yang mempunyai mempunyai senjata yang lebih dahsyat daripada negara Amerika Serikat. Pada 4 April 1949, Blok Barat mendirikan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization. Negara-negara berdirinya adalah Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Membentuk NATO bertujuan untuk mempertahankan Eropa Barat dari kemungkinan secara Uni Soviet. Sebagai tandingi NATO, Blok Timur membentuk Pakta Warsawa pada 4 Mei 1955 dalam pertempuran di Warsawa, Polandia. Pada Warsawa dibentuk atas kekhawatiran Blok Timur mengenai keberadaan NATO, yaitu sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman. Negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Perang Dingin mencapai puncak pada tahun 1948 sampai 1953. Pada periode ini, Soviet tidak berhasil memblokade sektor-sektor Jerman Barat yang dikuasai Barat. Jadi pada tahun 1962, Soviet secara diam-diam memasang rudal di Kuba yang dapat diluncurkan ke kota-kota di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1962 itu Soviet udah memasang rudal. Jadi memasangnya arah ke Amerika Serikat. Jadi ancaman itu membuat orang Amerika Serikat membangun tempat perlindungan di halaman belakang rumah mereka. Jadi karena Amerika Serikat was-was dengan apa yang telah dilakukan oleh Uni Soviet, jadi mereka membangun perlindungan di halaman belakang rumah mereka, karena Uni Soviet memasang rudal di Kuba yang dapat dihancurkan ke kota Amerika Serikat. Jadi hal ini memicu krisis yang membawa kedua negara ke ambang pertempuran fisik sebelum akhirnya tercapai kesepakatan untuk menarik rudal. Perang Dingin secara perlahan mereda pada tahun 1980-an ketika Uni Soviet dipimpin Mikhail Gorbachev mulai menghapus sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi. Jadi Perang Dingin diyakini resmi berakhir seiring bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Demikianlah penjelasan saya di saat ini. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.